kita pada hari ini. Ya, jadi narasumber kita yaitu adalah Bapak Haji Agung Yulianto, SE AKMKOM. Beliau lahir pada 13 Juli tahun 1969. Berarti kalau tahun 69 sekarang alhamdulillah sudah berumur 15 tahun. Maaf, kembali 51 tahun nih Pak. Insyaallah. Nah, beliau adalah seorang pengusaha muslim Indonesia yang sukses tentunya. Kemudian Bapak Agung Yulianto ini merupakan direktur utama dari PT Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia, atau lebih kita kenal dengan nama Halal Network International, disingkat HNI. Jadi beliau adalah seorang direktur utama dari PT HNI HPAI. Nah, di bawah kepemimpinan beliau, HNI sukses menjadi produsen sekaligus distributor produk halal terbesar di Indonesia, dengan memiliki lebih dari 2,5 juta agen di seluruh Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian 132.000 outlet, 4 pabrik modern, dan telah memiliki kantor representatif di Malaysia, Hong Kong, dan Thailand. Masya Allah, luar biasa Bapak Agung. Nah, kemudian di samping itu, lewat e-commerce hni.id, HNI telah memasarkan ribuan produk halal berkualitas dari UMKM yang telah memiliki akses di pasar mainstream. HNI juga terbukti telah menumbuhkan pengusaha-pengusaha produsen UMKM dari perusahaan rumahan menjadi pabrik kelas menengah dan besar. Insya Allah ini insya Allah berkah sekali ya perusahaannya, karena tidak hanya berfokus mengembangkan perusahaan sendiri, tapi juga berusaha mengembangkan para pegiat UMKM sehingga mereka bisa berkembang dan sukses. Mungkin ini salah satu kunci rahasia di mana PT HNI HPAI ini bisa sesukses saat ini. Seperti itu. Baik. Kemudian latar belakang pendidikan beliau adalah beliau pernah bersekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian di Fakultas Ekonomi UI Universitas Indonesia jurusan akuntansi, kemudian pasca sarjana Magister Teknologi Informasi UI. Dan beliau juga pernah mendapatkan pendidikan informal, khusus bahasa Arab, Nahwu Sorof. Berarti jago juga nih Pak Agung bahasa Arabnya. Waktu itu mungkin demikian CV yang dapat saya bacakan terkait Bapak Agung Yulianto. Insya Allah beliau adalah narasumber yang berkompeten dan mumpuni di bidang bisnis, sehingga beliau sangat cocok dalam menyampaikan materi pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian, saya tidak akan berpanjang kalam, karena Bapak Agung sudah siap sepertinya, Insya Allah. Karena itu, kepada Bapak Agung Yulianto, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SEBI dan Mas Alvin sebagai moderator, serta seluruh peserta Serum Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul yang diberikan kepada saya memulai bisnis dari rumah, tapi saya minta izin ke panitia untuk sedikit memodifikasi judulnya. Kenapa? Karena kalau judul itu sudah terlalu generik, sudah terlalu banyak yang menyampaikan. Insya Allah di dalamnya akan tercapai juga. Kan, tapi saat ini yang justru paling penting itu yang sekarang menjadi kajian-kajian itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut era yang disebut era new normal. New normal itu adalah nanti setelah pandemi COVID-19 ini, itu normalnya itu sudah berbeda dengan normal sebelum COVID, sebelum pandemi gitu. Jadi siapapun yang tidak mempersiapkan akan tergilas, dan siapapun yang mempersiapkannya itu akan mendapatkan keuntungan.
Jadi lebih baik kita sekarang membahas hal itu. Menurut saya demikian. Dan sudah mendapatkan izin, maka saya mengkajinya dari sudut pandang tersebut. Mohon izin untuk menampilkan slide. Kalau ada gangguan suara dan lain-lain, saya diberitahu ya. Ya, Pak. Baik. Jadi ini judulnya motivasi dan persiapan bisnis memasuki kondisi new normal pasca pandemi. Nah, saudara sekalian, ada motivasinya kenapa? Saya melihat dalam acara serum Ramadan ini materi-materinya tuh belum ada yang mengisi tentang motivasi untuk menjadi pengusaha sukses gitu. Padahal motivasi ini menjadi hal yang paling penting. Motivasi itu bukan sekedar bagaimana kita punya semangat, bukan. Tapi justru lebih kepada niat. Niat yang benar itulah yang akan mendorong untuk orang itu bisa sukses. Nah, kita sudah punya atau belum gitu ya. Tapi sebenarnya materi ini satu sesi sendiri gitu. Saya cuma ngambil cuplikannya saja, insya Allah semoga bermanfaat. Jadi saudara sekalian, ini satu materi sendiri, cuma nanti kita ambil sepotong saja, nggak mungkin waktunya cukup. Biasanya untuk yang mau berusaha ataupun yang sudah berusaha bisa melakukan tajdi dunia, ya. Itu saya membekali dengan 3 hal yang semuanya radikal ini. Tiga-tiganya semuanya dari sudut pandang yang radikal, sehingga semoga bisa merubah pola pikir, merubah mindset, meluruskan motivasi juga, dan punya metode yang benar gitu dalam berusaha. Maka saya menyebutnya adalah motivasi berbisnis radikal, berbisnis secara radikal, maksudnya di sini motivasi radikal, 3M ya, motivation, mindset, dan method. Sekarang saya ingin sebagai pengantar satu saja yang motivation saja, itu pun mungkin singkat saja, karena ini penting banget gitu. Karena salah motivasi kita akan repot. Ya contohnya saja begini. Taruhlah kita menjadi pengusaha, kita sukses sebagai pengusaha, bisa mendapatkan dunia yang lumayan besar. Pertanyaannya, sukses kita ini nikmat atau istidraj? Nah, itu kan pertanyaan yang mendasar yang harusnya sudah kita siapkan dari sekarang gitu. Kalau seandainya sukses kita ini adalah istidraj, mendingan nggak usah sukses gitu. Karena itu kalau istidraj ini ujungnya adalah azab yang baktatan, azab yang mendadak, yang mengerikan, yang merupakan siksa Allah yang ditunda saja buat kita untuk dipenuhi semua hak-hak kita di dunia, dan di akhirat sudah nggak memperoleh apa-apa lagi. Nah, kita harapkan tentu suksesnya adalah sukses yang berupa yang betul-betul nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perlu kita siapkan dari awal sekarang. Terus kalau kita sukses sekarang, harta kesuksesan kita ini itu nantinya akan menjadi wasilah kita masuk surga atau justru menghambat hisab di akhirat. Ya, ini harus clear dulu. Kalau memang nanti ujungnya hanya menghambat hisab kita di akhirat, pertanyaan-pertanyaan dari nanti ketika hisab, dari mana kita peroleh dan untuk apa kita salurkan nikmat Allah ini ternyata malah menghambat hisab kita, mendingan nggak usah gitu. Mendingan kita nggak usah ditanya apapun, bebannya ringan saja sehingga nggak banyak ditanya nanti di akhirat ya. Maka kita harus juga, kesimpulannya adalah ketika kita berusaha ini, nanti kalau kita sukses, harta kesuksesan kita ini adalah justru sebagai wasilah kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hal yang paling penting saudara sekalian adalah ini yang penting kita sadari. Jadi para ulama-ulama itu yang mengkaji tentang dunia, bahwa dunia itu sijnul mukmin wa jannatul kafir, surga itu adalah penjara bagi orang beriman dan surganya orang kafir dan lain-lain, itu sudah cukup banyak gitu. Tapi yang menarik dalam kitab Malamih Mujtama Al-Muslim dari Yusuf Qaradawi, ini termasuk buku beliau yang baru, beliau mengatakan tuh membahas ini luar biasa, satu bab sendiri tentang ekonomi Islam ya. Karena kita tahu Islam itu agama yang syamil kamil. Jadi pembahasan ekonomi itu dibahas dengan cukup mendalam gitu, bahwa ini satu-satunya agama ideologi yang memandang dunia itu dengan seimbang. Nah, sekarang barangkali kajian-kajian itu banyak yang masih berat untuk menjauhi dunia gitu. Padahal seharusnya ada keseimbangannya, kita bagaimana kita orang-orang mukmin ini berupaya untuk justru meraih dunia gitu, tapi dengan benar ya, bukan dengan salah gitu. Ya misalnya kemudian beliau mengkaji, coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 183 ini.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin," dan seterusnya. Kutiba 'alaikum di situ artinya adalah diwajibkan atas kamu, ya. Kalau kita perhatikan secara subjek predikat objeknya ini membantu kita untuk memahami. Kutiba itu adalah fi'il madhi majhul, dia fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi siapa yang mewajibkan? Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan alaikum atas kamu. Nah, atas siapa diwajibkan? Atau apa yang diwajibkan kepada kita? Kalau siapa yang mewajibkan kan Allah. Kepada siapa? Kepada kita semua, kepada kamu. Tapi diwajibkan atas apa? Nah, itu cari yang menjadi naibun fa'il. Naibun fa'il dalam proses di sini, yaitu yang sifatnya marfu, yaitu al-wasiyah. Ya, jadi kalau idza hadara ahadakumul maut dan seterusnya itu adalah sebagai tambahan hal atau penjelas, ya. Jadi kutiba alaikumul wasiyah. Nah, begitu. Maka wasiyah ini adalah perintah buat kita untuk membuat wasiat ketika apa? Ketika sudah datang tanda-tanda kematian. Dan yang kedua adalah intaroka khairon, jika kamu meninggalkan khairon. Coba perhatikan di sini ada khairon, ya. Khairon. Khairon ini dibaca di tafsir departemen pun itu artinya adalah harta peninggalan yang banyak. Gitu. Maka kalau kita meninggalkan harta peninggalan yang banyak, itu kita awalnya wajib untuk membuat wasiat biar nggak jadi pertengkaran, perebutan kepada ahli waris kan gitu, ya. Tapi ayat ini sebagian ulama mengatakan adalah ayat yang sudah dimansuh dengan pembagian waris, hukum pembagian waris. Nah, tapi lihat bahwa harta peninggalan yang banyak Allah sebutkan dengan khairan, kebaikan, yang arti dasarnya adalah kebaikan. Berarti dunia ini bisa menjadi khairan, bisa menjadi kebaikan. Kemudian juga Zukardawi menyitir juga bahwa dalam surah Al-Adiyat ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya wa innahu itu ada isim inna, ya, yang artinya beritahu. Isim inna di sini berfungsi sebagai taukid. Dan di sini adalah al-insan karena merujuk kepada wa innahu lihubbil, nah, asyadid, amat sangat cintanya kepada siapa? Lihubbil khairi, kepada al-khairi di sini adalah dunia. Jadi lagi-lagi Allah menyebutkan dunia itu dengan sebutan al-khair, kebaikan. Nah, saudara sekalian, saya nggak mau lama-lama di sini karena kita nanti tema utama di sana ini cuma motivasi saja. Dan saat ini kita menyaksikan bahwa dunia itu wealth, kesejahteraan, resources di tangan bukan umat Islam, itu masalahnya. Sehingga atau di tangan bukan orang baik, bukan orang soleh. Akhirnya apa? Ketika sumber daya resources itu di tangan mereka, yang terjadi adalah kerusakan, kezoliman, dan lain-lain. Padahal Rasulullah bersabda dalam Musnad Imam Ahmad bahwa ni'mal malu soleh lil mar'is soleh, bahwa sebaik-baiknya harta itu adalah ketika berada di tangan orang yang soleh. Lirujuli soleh dalam hadis yang lain. Jadi harusnya harta ini kita yang pegang. Udah, kalau yang megang orang beriman, maka insya Allah harta itu menjadi manfaat, menjadi maslahat, gitu, menjadi dakwah dan seterusnya. Nah, ini harus kita sadari bahwa kita ini kalaupun mau sukses, mau berusaha, mau kaya, itu memang ini bagian dari ajaran agama, gitu, ya. Itu hal yang perlu kita sadari bahwa misalnya begini, ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa ma la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa-apa sesuatu yang tidak sempurna, sebuah kewajiban tanpanya, maka nya itu menjadi wajib. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyantuni orang fakir miskin terhadap mungkin kristenisasi, atau bahkan banyak sekali umat Islam yang nyaris dari kefakiran menjadi kekafiran tanpa adanya penguasaan dunia, atau dalam politik misalnya. Coba kita kalau mau seorang yang soleh menjadi kepala daerah, biayanya besar sekali. Coba misalnya di Jakarta ada Alexis mau di demo sampai berbusa-busa, sampai keringatan, banjir, darah, bahkan nggak bakal bisa ditutup. Tapi dengan tanda tangan seorang gubernur, selesai. Nah,
Itu untuk melakukan hal yang demikian ini saat ini sangat perlu kemampuan finansial. Maka bisa jadi pada saat ini kita memperjuangkan hal menyebabkan sebuah kewajiban, kan dakwah itu kewajiban, eksistensi al-haq itu agar eksis itu pun sebuah kewajiban ya. Nah, kalau ini dianggap tidak tepat kiasnya, kita bisa ambil kaidah usul fikih, ini lebih tepat, yaitu al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Bahwa kalau ada sebuah hal ya yang diwajibkannya sebuah hal, perintah kepada sebuah hal, maka dia perintah juga kepada sarana-sarana pendukungnya. Biasanya kalau dalam kajian fikih ini mengkaji tentang hubungan wudhu dan sholat. Gitu. Ada perintah wajib sholat dalam rukun Islam, maka perintah wudhu juga menjadi wajib, karena sholat itu tidak sah tanpa wudhu. Nah sekarang kalau kita ada perintah dakwah, perintah berjihad, perintah agar kita mengentaskan kemiskinan, kita eksis menegakkan keadilan Allah di muka bumi ini. Gitu. Nah itu semua nggak bisa tanpa wasilah dana pada saat ini. Maka ini bisa menjadi sebuah kewajiban kita. Paling tidak sebagai kewajiban fardu kifayah buat kita untuk merealisasikannya. Maka saudara sekalian, kalaupun antum mau jadi orang kaya gitu, ini tujuannya ini. Tujuannya itu karena di sini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Semoga dengan ini kita masuk surga dari sini, karena kebaikannya luar biasa. Ada dua hal yang nggak boleh iri. Pertama, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Yang kedua, orang yang kaya, yang mendermakan kekayaannya. Nah, bahkan kalau orang yang mendanai jihad fisabilillah, maka baginya seperti jihad fisabilillah. Ini panen pahala yang luar biasa. Dan satu-satunya amal soleh yang disebutkan betul hitungannya itu adalah infak dan sedekah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, dan seterusnya. Dan jangan lupa saudara sekalian, kita syariah Islam itu tidak pernah lepas dari jihad. Jihad ini adalah yang pahalanya besar sekali, yang tidak terhingga, dan ini peluang buat siapapun. Ya jangan sampai kemudian kita nanti di yaumil akhir dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu enggak berjihad? Enggak ada perang ya Rasul, ya Allah di sini. Nah, siapa bilang? Karena Allah selalu mensandingkan jihad bil amwal itu dengan jihad bil anfus. Bahkan didahulukan jihad bil amwal. Kan bisa kita berjihad bil amwal di sini. Maka kalau ini menjadi semangat yang benar dari kita, maka insya Allah itu justru akan lebih kuat motivasinya dari sekedar dunia gitu. Ya, dan nanti maka kalau sekarang ada yang masih belajar nih di SEBI, di Serum, belajar menjadi pengusaha, ini atau kita masih punya anak yang usianya SMA, ya, dan masih baru lulus gitu. Jangan dulu diajarin tentang zuhud dunia, jangan salah itu. Itu sesuatu yang benar, kalimatul haq, tapi ditempatkan yang tidak yang benar. Jangan direm dulu gitu ya. Nah, saat ini adalah saat memotivasi bagaimana untuk kita bisa meraih dunia, mengambil dunia ini buat kemaslahatan. Nanti kalau sudah dapat baru ayat tentang zuhud. Ingat bahwa harta itu tidak dibawa ke akhirat, nggak dibawa mati. Baru nanti kalau sudah kaya baru diingatkan. Tapi kalau sekarang masih berjuang, jangan direm dulu. Isinya adalah urusnya motivasi agar mereka mau sukses. Nah itu sebenarnya ini menarik sekali nih. Ini kisah Imam Asy-Syafi'i ini kalau diceritakan menarik, cuman saya khawatir waktunya nggak cukup, nanti lain waktu insya Allah kita bahas ya. Sekarang kita masuk saja kepada yang disebut dengan new normal. Saudara sekalian, nih kita tutup tentang motivasi. Sekarang kita mari merenungkan kondisi sekarang, di mana kita sekarang sedang berada di masa COVID ya, masa COVID. Dan kita belum tahu yang jelas sampai berakhir kapan. Di beberapa negara dilakukan lockdown, dan ada yang dengan skala lebih ringan seperti di negara kita, yaitu PSBB. Tapi ada yang menarik gitu. Ketika dilakukan hal ini, mobilitas manusia dibatasi, itu yang terjadi apa? Terjadi keanehan-keanehan di dunia ini. Di antaranya ini gambar adalah di Thailand itu, ini ada jenis kura-kura yang disebut dengan leatherback turtles. Ini kembali muncul, yang sebelumnya sudah nggak pernah muncul lagi. Dia muncul lagi. Ya. Kemudian, ini di New Delhi, di India, itu pertama dalam 30 tahun Himalaya itu bisa terlihat jelas dari India. Yang sebelumnya nggak pernah terlihat lagi. Ya, ini hal-hal yang coba sebagai pengantar, kita harus bisa memahami ini.
Di Selat Bosphorus di Istanbul itu ketika masa lockdown ini itu sendiri sudah merupakan selat yang sangat luar biasa ya, natural, banyak-banyak burung pantai yang bertebangan di sana ya. Semoga kita bisa mengunjungi Selat Bosphorus itu. Tapi yang menarik di akhir-akhir ini ketika masa lockdown itu lumba-lumba nampak bisa berenang bebas yang sebelumnya nggak ada. Dan kita yang di Indonesia, di Surabaya, di Jakarta bisa melihat ternyata langit sekarang warnanya biru, subhanallah. Saya punya alat ukur itu ya, polusi ya. Yang dulu sempat Jakarta itu tingkat polusinya sebagai tertinggi di dunia sampai 170, bahkan lebih dari 200. Sekarang Masya Allah, nah sampai cuma 50 udah hijau warnanya. Langit biru Jakarta, dampak lengangnya aktivitas akibat corona. Jadi ini luar biasa sudah sekalian. Nah, itu ya, fenomena alam. Sedangkan dari fenomena personal manusianya saat ini juga terjadi hal-hal yang luar biasa ya. Coba kita renungkan. Kita semua saat ini barangkali yang sebelumnya bekerja terus begitu jauh dengan anak-anak. Sekarang kita hari-hari bersama anak-anak. Coba dapat nggak insight-insight yang luar biasa. Mungkin kita lebih mengenal anak-anak lebih dekat dengan kita dan seterusnya ya. Dan bahkan kita lebih mudah mengarahkan dia kepada Islam dan ibadah yang baik ya kan. Itu luar biasa. Jadi kita sekarang ini lagi digeser oleh alam itu untuk kembali kepada fitrah kita gitu. Itu yang luar biasa sekali. Ya, termasuk hubungan suami istri ya kan. Nah, ini di sini kita memaknai ulang. Kalau orang yang tidak beriman bisa jadi memaknainya salah gitu. Karena di beberapa negara lockdown itu justru terjadi kerenggangan hubungan suami istri. Ya malah terjadi banyak perceraian. Tapi kalau kita harusnya tidak, ya justru semakin sayang, semakin memaknai hidup ini. Nah, mari kita lihat kajian-kajiannya, saudara sekalian. Ini menarik sekali, sangat menarik. Bahwa begini, kita sebelum pandemi kita sebut masa normal. Sekarang pandemi terjadi perubahan banyak hal. Perubahan yang sangat signifikan ya. Dulu misalnya yang gampang sajalah. Dulu kalau kita ke tempat umum pakai masker, pasti dipertanyakan orang, ngapain? Lu nggak percaya sama gua kok pakai masker di tempat umum? Lu menghina gitu kan. Tapi sekarang itu menjadi sebuah ya hal yang harus bahkan. Yang nggak pakai masker justru dipelototin orang karena berpotensi menularkan. Ya. Jadi terjadi sebuah hal yang baru di masa pandemi ini. Nah, nanti kita nggak tahu kapan nih nantinya ini. Bisa sampai akhir tahun, bisa sampai, kita nggak tahu, belum tahu sampai kapan. Nanti setelah selesai pandemi, kita akan masuk ke masa normal. Tapi normal yang nanti akan terjadi berbeda dengan normal sebelum pandemi. Maka disebut dengan new normal, normal yang baru. Nah, saudara sekalian, di sini ada tulisan-tulisan yang sangat menarik ya. Dikatakan bahwa kondisi pandemi ini seperti alam ini mengatakan kepada kita sesuatu bahwa manusia itu harus kembali benar gitu. Manusia itu dipenjara untuk menyelamatkan alam ini dan untuk mengembalikan kerusakan yang telah dilakukannya, untuk mengembalikan, merestorasi dan meremajakan lingkungan ya yang tadi sudah dijelaskan. Bahkan COVID-19 ini disebutkan sebagai great pause ya. Dan yang secara masif yang memberikan waktu untuk melakukan refleksi dan introspeksi. Sehingga akhirnya manusia akan bisa memahami apa sih sebenarnya nilai-nilai yang paling asasi yang bermanfaat buat mereka gitu. Nah, ini yang perlu kita ambil insight-nya. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa di COVID ini Bapak Ibu sekalian terjadi disruption. Ya, disruption itu ada apa? Disruption saya rasa antum semua paham bahwa adanya Gojek itu disruption dan adanya Airbnb itulah disruption, bisnis berubah semuanya. Nah, sadarilah bahwa di COVID ini terjadi disruption besar-besaran yang jauh melampaui apapun. Nah, semua disruption yang diasosiasikan dengan COVID-19 ini, saudara sekalian, itu akan membuat orang membuat orang memiliki asumsi pikiran yang berbeda terhadap karir, tempat kerja, penggunaan teknologi, dan isu-isu dan banyak isu-isu yang berhubungan. Nah, sehingga kemudian kita akan berpikir, nanti kalaupun ini insya Allah sih pasti akan berlalu, sebenarnya new normal itu seperti apa yang kita kehendaki dan kita siapkan.
Nah, begitu. Karena kalau kita nggak siap, bisa berabe. Saya disuruh ngisi menyiapkan bisnis dari rumah, kalau materinya masih sama dengan sebelum pandemi, bisa-bisa nggak kepake gitu materinya. Jadi harus kita adjust sekarang. Nah, sekalian, maka kemudian nanti itu konsumer itu akan bertanya lebih banyak pertanyaan tentang produk, dari mana produk itu, seberapa aman dikonsumsi, dan bagaimana dia diproduksi dan dikirim sampai ke rumah. Nah, dan banyak bisnis-bisnis yang muncul the winner baru dan the loser baru gitu. Itu cepat sekali perubahannya. Ada bisnis yang drop, ya dia akan menurun, decline, tapi ada juga bisnis yang rise. Nah, disinilah kita harus memahami apa yang menyebabkan dan bagaimana kita bersikap, itu penting banget ya. Misalnya di sini dikatakan bahwa digitalisasi itu adalah tumbuh sangat luar biasa, ya. Dan penggunaan misalnya ada e-learning, online education, dan di sini SEBI kan dalam bidang edukasi nih sudah alhamdulillah dengan adanya ini harus mempersiapkan betul ya, e-learning itu akan menjadi keniscayaan ke depan, atau distance learning atau e-learning dan lain-lain itu akan menjadi keniscayaan. Dan juga home grocery shopping ya. Kalau dulu orang tuh belanja online itu cuma untuk hal-hal yang sekunder atau tersier, sekarang yang primer pun mereka suka online. Beli beras online, semuanya online. Nah, kemudian saudara sekalian, di sini juga harus kita pahami bahwa di sini akan terjadi bisnis-bisnis yang akan naik dan ada yang trennya akan turun. Nah, yang misalnya online learning, yang sifatnya working from home, untuk IT teknologi ya, streaming services, kemudian video communication dan consumer good and service delivery ya, itu yang akan naik. Jadi kita lihat lebih lanjut. Tadi kita renungkan yang ada pada diri kita, yuk kita sekarang ya, Bapak sekalian, kita coba mulai memahami. Kita pelan-pelan dulu sambil mulai merenungkan. Yang pertama, kita sekarang semua mengalami WFH, ya, hampir semua kita mengalami WFH. Maka WFH ini bukan hal yang kemudian akan hilang, gitu. Kenapa? Orang-orang suka gitu dengan WFH ini. Ternyata misalnya dia tidak mengganggu produktivitas, maka ke depan ini harus setiap perusahaan itu memperhatikan hal ini. Nanti akan kembangannya ada flexi time, flexi workplace, dan sebagainya, termasuk infrastruktur pendukungnya, ya, harus ada aplikasi untuk kolaborasi atasan bawahan maupun partner kerja, untuk evaluasi monefnya mereka, melihat kinerjanya, dan lain-lain. Kemudian di sini sekarang meeting online, video conference seperti kita ini menjadi hal yang tambah lazim. Kalau dulu kita ngomong cuma di telepon itu masih kurang dan nggak sopan gitu. Tapi sekarang udah bisa orang ngomong berjam-jam sambil video call ya. Nah, itu meeting online juga sudah tambah biasa. Bahkan sekarang dapat bocoran bahwa lagi diproduksi kursi-kursi penumpang pesawat itu lebih berjarak. Ya, otomatis nanti pesawat akan mengangkut lebih sedikit, harganya lebih mahal. Kedepan penggunaan kartu buat pembayaran semakin akan hilang dan berganti kepada aplikasi, nggak perlu lagi ada sentuhan ya. Nah, kemudian belanja online buat kebutuhan pokok, ini sudah kita rasakan sendiri sekarang. Beli di Indomaret aja udah daripada beresiko, semua bisa pakai online. Pasar fisik, ya, physical marketplace itu menurun signifikan, ya kita saksikan, dan restoran-restoran yang habis juga dia berkurang. Maka seorang pengusaha makanan misalnya, dia ketika dalam masa pandemi ini, kalau dia nggak merubah, dia akan kehilangan pelanggan, dia akan kehilangan omset, turun sangat signifikan. Maka dia harus berpikir bagaimana menjual dengan online. Ya, nanti kita bahas lanjutannya. Dan yang jangan lupa yang paling bawah ini, orang memahami bahwa yang namanya virus ini nggak cuma corona gitu. Virus ini macam-macam ya, banyak. Ada virus influenza, bahkan sampai hepatitis dan seterusnya. Itu sebenarnya luar biasa. Bahkan TBC misalnya itu menularnya nggak kalah dengan COVID ini.
maka trauma terhadap kepadatan orang ini masih akan terus ke depan. Ini buat misalnya orang yang berbisnisnya adalah IO, buat trade lain-lain, nah di sini tantangan tersendiri. Orang sudah nyaman dengan online dan orang masih ada trauma dengan crowd, nah itu akan menjadi tantangan sendiri. Nah, saudara sekalian, oke, tadi sudah kita sudah potret ya kondisi saat ini yang kita alami. Tapi hal yang mendasar begini, ini penting banget. Kita sekarang berada dalam kondisi yang lebih slower ya, yang lebih melambat. Bisnis lebih melambat, omset agak turun dan bahkan ada yang hilang sama sekali gitu ya. Aktivitas pun berkurang. Ini sudah semua kita mengalami. Tapi yang perlu kita sadari, ini sebenarnya sunatullah. Coba kita renungkan saudara sekalian, ya. Kita renungkan. Kita 24 jam siang bekerja, maka kita malam istirahat ya. Nah, istirahat itu adalah bentuk konsolidasi. Istirahat malam tidur adalah waja'alna naumakum subata ya. Laila libasa naumakum subata. Itu adalah bentuk kita konsolidasi sehingga tubuh kita sehat, bisa bekerja lebih baik ke depan. Termasuk Ramadan ini adalah bulan konsolidasi. 11 bulan bekerja, 1 bulan kita konsolidasi. Nah, saat kita menurun ini, menurun frekuensi, menurun aktivitas ini, harusnya perhatikan bahwa ini adalah saatnya konsolidasi. Konsolidasi itu kalau mau gampang, bahasa Jawa itu, dikonsolid. Dikonsolid. Kalau bahasa Arabnya takwiyah, penguatan. Justru kita saat ini melakukan penguatan. Apa kelemahan-kelemahan dalam bisnis kita, dalam perusahaan kita itu, kita konsolidasi sekarang. Sehingga nanti ketika sudah lewat masa pandemi ini, kita udah lari gitu loh. Jangan sampai saat ini kita nggak melakukan apa-apa. Nah, ini termasuk konsolidasi, kita belajar, ya kan. Kalau kita perusahaan kita sistem IT-nya, aplikasinya belum bagus, saat ini kita bikin yang bagus. Gitu. Jadi bukan kemudian kita saat ini justru tidak melakukan apa-apa. Inilah best time to consolidate your business. Ya, ini harus kita pahami nih. Jadi intinya jangan kita di saat ini justru kita nggak ngapa-ngapain. Justru inilah saat kita kerja. Tapi kerja buat mempersiapkan new normal yang akan kita alami lagi. Bisa jadi dalam beberapa bisnis, bisa jadi. Kita lanjutkan dulu. Nah, baik. Dalam berbagai segi, kita harus melakukan strategi-strategi yang tepat dalam mempersiapkan new normal. Ini dalam marketing. Ya, dalam marketing, ini harus, nanti ada marketing, ada manufacturing, dan lain-lain. Sekarang kita bahas dalam hal marketing dulu. Apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Yang pertama adalah produk kita ini, saya lewat sini dulu sebentar. Nah ini, produk kita ini ada sebagai potensial winners atau potensial losers. Ini harus kita petakan dulu sekarang. Ada produk-produk yang sebenarnya nggak ada COVID pun dia tengah decline gitu ya. Ya yang paling gampang adalah bisnis yang cetakan, misalnya majalah dan lain-lain itu nggak ada COVID, majalah Time, majalah apa yang sifatnya fisik itu semua sudah habis. Jadi kita tahu bahwa lagi decline. Ya. Tapi saat ini COVID ini, pandemi ini mempercepat semuanya. Ada bisnis yang decline, ada bisnis yang rise, yang meningkat. Nah, bisnis kita berada di bisnis mana? Tolong diperhatikan, saudara sekalian. Ya, ini Anda harus perhatikan lebih dahulu nih. Dan maka kalau kita memang bisnis yang secara general pun adalah industri yang sedang decline, ya ekstrimnya lah, misalnya kita punya waktu itu, ini saya kisah yang menarik, tetangga saya itu ada yang punya fotokopian kecil, fotokopian itu tahun berapa ya dulu ya, 2005, 2006. Tiba-tiba dia punya mesin fotokopian bagus-bagus, Xerox bagus-bagus, dan dia dengan bangganya mengatakan, saya beli dengan harga murah, Pak Agung, katanya. Wah, dia senang banget. Dia mengembangkan fotokopiannya begitu luar biasa. Terus saya katakan, Anda salah. Itu mungkin sebagai bisnis fotokopi adalah bisnis yang akan mengalami decline dengan era digital ke depan. Oh, ya seperti halnya kamera foto ya, fisik juga akan mengalami penurunan. Nah, jadi kita sudah tahu di sini apa yang sangat punya potensi buat naik ke depan ya, itu harus kita pikirkan.
Hanya saja ini nggak berlaku, yang terutama nggak terpengaruh adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, misalnya sembako, dan itu sih tetap saja semua akan. Maka sekalian, sekarang produk Anda itu, produk kita ini, kita tentukan produk kita tadi, produk winner atau produk loser. Pertanyaan satu itu ya. Dan kita perlu change atau tidak? Jawab dulu. Yang kedua adalah, sekarang produk Anda sudah ada kan? Nah, produk Anda ini produk yang unik, premium, atau produk yang generik gitu. Kalau generik itu banyak saingannya, yang sama di pasaran. Itu generik. Kalau produk Anda generik, misalnya produk yang ya di pasaran pun ada yang persis sama, itu generik berarti, maka mau nggak mau perangnya kan dalam bidang cost kan. Hanya dalam cost saja, harga, dalam hal harga saja, price, perangnya di price. Tapi kalau produk Anda adalah produk yang unik, ya bisa jadi premium, maka Anda harus sadar bahwa tugas kita sekarang adalah salah satu aset yang intangible yang harus dimiliki kita ini adalah brand value. Brand value ini kadang-kadang kita abaikan. Ya, kita harus punya brand, dan value-nya itu luar biasa. Kenapa Apple itu value-nya bisa sekian triliun yang nomor satu? Nah, itu brand value. Paling gampang begini deh. Coba Anda misalnya kita bikin apa? Tas ya. Tas merek apa? LV misalnya. Tas merek LV. Kalau harga di bawah 30 juta itu belum kulit itu. Harga di bawah 25 juta belum yang kulit dia. Ya, dia masih yang kanvas. Kalau kulit harganya udah 30 juta. Tapi lihat, produk kulit yang kadang-kadang bagus juga di buatan Cibaduy dan lain-lain, harganya cuma 500.000. Itu ada di mana ininya? Di brand. Ya. Maka brand ini, menguatkan brand ini menjadi hal yang sangat penting. Semakin penting lagi ke depan. Semakin penting. Apalagi kalau produk Anda adalah produk yang unik, yang premium. Gitu ya. Kemudian saudara sekalian, saluran pemasarannya. Mau nggak mau, ini harus, wajib, compulsory. Pokoknya nggak bisa, nggak harus. Ke depan tuh online merupakan keniscayaan. Kalau sekarang ada yang belum berpikir ke sana, harus wajib berpikir ke sana. Ya. Yang fisik-fisik itu kenapa Giant tutup? Gitu. Giant banyak yang tutup. Matahari banyak yang tutup. Pasar Senen sudah nggak ada lagi pengunjungnya. Dulu Harko, Glodok itu begitu jaya, sekarang sudah sepi. Ya. Semua yang sifatnya fisik akan habis. Maka kita harus memikirkan, kita harus memasarkan produk kita secara apa. Bisa online store yang kita miliki sendiri, kita punya toko yang miliki sendiri, tapi toko ini ada yang mengunjungi apa enggak, kan masalahnya gitu. Atau kita ikut e-commerce-nya orang, ikut Tokopedia. Tapi bagaimana produk kita bisa eksis? Sedangkan produk sejenis itu begitu ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ada di marketplace tersebut, ya, atau e-commerce dan lain-lain. Ini harus dirancang dengan baik ya. Nah, yang nomor 2 ini, saluran pemasaran kita ini terkait sebenarnya dengan yang nomor 3. Kita harus semakin menyadari bahwa sekarang nih eranya database customer. Semua mencari ke situ semua. Itu nilainya, wah, hal yang paling berharga adalah customer database, saudara sekalian. Paling berharga. Gitu. Coba sekarang saya tanya, Anda beli apa misalnya ya, beli apapun, makanan apapun, misalnya bakso lah apa, semuanya diminta install. Yang agak fenomenal kan sekarang yang kopi Vero apa tuh ya. Nah itu kan sampai pesannya harus pakai aplikasi. Dia isi data. Ya, dirangsang orang buat isi data, menyerahkan datanya. Karena apa? Customer database inilah hal yang luar biasa. Nah, ketika kemarin PSBB, toko-toko yang punya brand-brand di supermarket tutup, maka yang punya customer database inilah yang masih bisa eksis. Dia bisa menawarkan program-program penjualan-penjualan yang menarik kepada customer-nya dengan dikirim pakai jasa pengirim. Ya. Jadi kita sudah harus mulai memikirkan hal ini, dan banyak sekali bisnismen yang jual produknya, dia ketika saja di media dan lain-lain, dia nggak dapat apa-apa, dia hanya keuntungan sesaat. Ya. Tapi kalau dia harus sudah mulai memikirkan bagaimana memiliki jalur marketing tersendiri. Ya. Nah itu menjadi hal yang sangat vital sekali. Ya. Inilah
pertarungannya itu ada di sini gitu. Nah, ditambah lagi sekarang adalah dengan era sosial media, maka semua ini harus eksis, harus eksis. Seorang itu penghasilannya bisa melebihi pengusaha besar, bahkan bisa melebihi pejabat teras, ya menteri sekalipun bisa kalah dari seorang selebgram yang punya follower yang banyak. Ya. Itu luar biasa. Itu sendiri bisa menarik buat kita. Maka kita harus mulai eksis di sini. Jangan sampai di sini yang ada di sini nggak eksis di sosial media. Karena sosial media itu begitu ramai di situ. Ibarat kolam ikan, itu ikannya banyak yang bisa dipancing. Ya, tapi ada teknik-tekniknya tentu yang harus dibahas tersendiri ya. Nah, sekalian ini tolong diperhatikan lagi, yang keempat ini penting banget, perhatikan. Intermediary, ya, perantara, broker, yang tidak memberi nilai tambah akan tereliminasi. Karena nanti ke depan itu jarak antara produsen dengan konsumen itu semakin dekat lagi, semakin linear lagi, semakin streamline lagi. Jadi kalau cuma broker-broker doang habis. Sekarang broker-broker properti pun sudah nggak kayak dulu lagi. Broker-broker asuransi sudah nggak seperti dulu lagi. Kenapa? Properti orang jualan bisa sendiri langsung jualan di OLX misalnya, jualan langsung ke customer. Ya. Asuransi pun bisa langsung jualan ke customer-nya. Nah, maka intermediary yang harus Tokopedia, Shopee itu intermediary, termasuk dalam sebagai marketplace. Tapi dia memberikan nilai tambah. Dan yang penting apa? Customer database-nya ada di dia gitu loh. Maka dia nggak bisa, dia memegang kunci. Kita kalau bisnis harus begini. Ya, misalnya dalam hal ini saya ceritakan HNI. HNI dalam beberapa hal produk sendiri, dalam hal lain juga ada produk dari supplier ya. Tapi nilai tambahnya luar biasa yang kita berikan. Dan kuncinya ada di kita. Nah, kalau kita sekarang profesi kita sebagai intermediary, tapi intermediary yang hanya fronting itu beli jual tidak memberikan nilai tambah, segeralah pindah bisnis karena itu adalah sebuah pekerjaan yang akan tereliminasi ke depan. Ya, jadi gini, sebelum saya lanjutkan lagi, kita akan ada dua bisnis yang harus kita kembangkan saudara sekalian, jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu adalah sesuatu yang cash flow, yang kita menghasilkan uang. Intinya apa saja yang menghasilkan uang, ambil. Itu buat jangka pendek. Tapi kita harus punya bisnis yang jangka panjang, yang sudah kita siapkan. Bisa jadi yang bisnis jangka panjang ini, di awalnya tuh rugi, kita masih dalam tahap investasi gitu. Nah, jadi dua ini harus kita jalankan. Kalau orang hanya jangka pendek saja, apalagi begitu terima uang dalam jumlah besar, dipakai buat konsumtif. Nah, ini sebuah langkah yang salah. Kalau uang di sini mau ngerjain proyek atau pendek, walaupun bisnisnya life cycle dari produk atau bisnisnya lagi turun pun nggak apa-apa, yang penting dapat duit gitu kan. Tapi kita harus membangun sesuatu yang jangka panjang. Nah, sekarang ini nanti pisau buat membedahnya yang namanya marketing mix atau marketing bauran pemasaran, ya bukan 4 lagi sekarang, tapi sudah 7P ya. Ini bisa jadi workshop ya untuk kita kaji produk kita itu seperti apa. Sekarang bauran pemasaran itu bukan cuma kalau dulu produk, promotion, price, place. Sekarang sudah nambah people, process, dan physical evidence. Ya. Dan proses lihat tuh bagaimana IT support-nya, bagaimana desain features-nya, dan lain-lain. People coba lihat ya, bagaimana dia bisa memetakan orang per orang, customer per customer secara tepat ya. Dan luar biasa. Lihat physical evidence ya, bagaimana package, merasakan experience itu untuk menunjukkan bahwa online ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, ini marketing mix yang sudah lebih luas lagi dibandingkan dengan cuma 4 ya. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan dalam era manufacturing. Saya berapa menit lagi ya? Dalam era manufacturing ini, semoga bisa saya kebut, harus disadari ada beberapa kata kunci ke depan bahwa manufacturing ini sekarang para pengusaha yang punya pabrik lebih merasa aman untuk melakukan otomasi ya, dengan robot, dengan mesin, daripada dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Nah, itu perlu dipahami. Satu itu kesimpulannya. Sehingga akhirnya apa? Otomasi dari manufacturing ini akan membawa kepada turunnya permintaan terhadap buruh dengan
skill rendah, ya, low skill labor, tapi akan menciptakan pekerjaan baru disebut dengan digitally savvy worker atau pekerja dengan kecerdasan digital. Nah, itu ke depan akan seperti itu, robotik akan dipakai dan seterusnya. Ya, yang kedua adalah ternyata pandemi ini melahirkan sebuah kesimpulan. Jadi sebelum pandemi, itu orang sudah berpikir bahwa supply chain terhadap bahan baku dan lain-lain ini sudah borderless. Orang banyak ngambil bahan baku dari Cina, dari luar negeri dan lain-lain gitu. Yang penting mana yang lebih murah. Tapi ternyata ketika masa pandemi ini terjadi kemarin, ada masalah dalam penerbangan dan lain-lain, nah itu mereka menyadarkan mereka untuk semakin memperhatikan domestic resources. Ini peluang buat domestic product, ya, agar kita mengurangi atau melepas kebergantungan kita kepada bahan-bahan baku dari asing. Saudara sekalian, di sini kita lihat manufacturing ini, itu ada hal yang menarik bahwa kan kalau manufacturing pabrik, taruhlah memang nggak bisa pakai mesin semua, tetap harus ada orangnya, tetap ada orang. Maka mereka disebut dengan physical shift, ya. Ada physical shift, physical shift, physical shift. Nah, ada bosnya yang sebagai supervisor atau manajernya di ya, beberapa atas. Sekarang mereka kolaborasinya disebut dengan virtual shift, ya. Yang itu akan difasilitasi dengan aplikasi kolaborasi tools management and collaboration lengkap dengan segala fiturnya, remote diagnostik dan termasuk artificial intelligence dan lain-lain. Jadi yang level atas ini yang nggak perlu fisik, mereka sudah melakukan yang namanya virtual shift, ya. Itu yang era kedepannya seperti itu. Jadi bagaimana sekarang orang itu berpikir lebih aman, karena kalau resiko besar, ya, kalau mengandalkan kepada padat tenaga kerja, padat karya, itu resikonya resiko buruh lah, demo lah, dan lain-lain, kemudian sakit. Kayak kemarin kan kejadian di pabrik rokok itu, akhirnya ada yang kena COVID, ya, sehingga sahamnya dari Sampurna itu turun cukup signifikan. Nah, itu sekarang para pengusaha tentunya berpikirkan sekarang menggunakan teknologi, ya, yang lebih ke padat teknologi. Nah, ini yang harus dilakukan, maka mereka akan melakukan semua hal itu lebih fokus, lebih efektif, lebih produktif. Itu yang paling intinya ke depan seperti itu. Nah, apalagi sekarang ini barengan munculnya 5G, ya. 5G ini kecepatannya bisa 10 kali lebih daripada 4G. Nah, itu memungkinkan banyak teknologi yang sebelumnya nggak mungkin dilakukan pada teknologi sebelumnya, sekarang bisa dilakukan, ya. Apa itu misalnya? Nah, inilah nanti kita akan saatnya perkembangan yang lebih dahsyat lagi dalam hal manufacturing, ya, masuk IoT, ya. IoT itu adalah Internet of Things, jadi semuanya sudah pakai teknologi, kemudian sensing, sensor-sensor yang otomatis semuanya. Ini yang paling jelas adalah AI, ya. AI yaitu artificial intelligence, dan semuanya teknologi yang akan terpakai. Ya, paling gampang kita ngelihatnya gini aja lah, ya, Tesla. Semua mobil sekarang turun, semua produsen mobil omsetnya turun, kecuali satu, Tesla. Itu menarik. Faktornya mungkin tadi dia membawa tentang kerah kembali, gitu, ya, yang ramah lingkungan, yang lain-lain. Tapi menarik bahwa di sini Tesla sudah menggunakan teknologi yang jauh ke depan, diantaranya adalah istilahnya yang nyetir sendiri, ya, nyetir sendiri. Jadi orang lewat tol bisa duduk saja, istirahat, semua yang melakukan adalah komputer. Nah, itu juga bagian dari teknologi ke depan. Oke. Nah, kembali manufacturing, kalau Anda punya pabrik, ini perlu diperhatikan ke depan itu yang akan terjadi adalah disebut dengan faster digitization of supply chains. Jadi ini menarik begini sekali. Jadi saya katakan bahwa antara hilir dan hulu dan hilir, era ke depan ini semakin flat, semakin akan begini. Ya, ini kan terjadi supply chain di sini. Nah, ke depan akan semakin perlu digitization. Kita harus udah bahasanya gampang, IT-nya cakep dah, gitu. Karena pabrik yang baik, dia akan menghendaki semuanya serba pasti. Sehingga supply chain dari vendor itu harus benar-benar matematis, gitu, ya. Logiknya semuanya, datanya jelas.
nggak boleh ada resiko fail, itu yang menarik. Nah, resikonya adalah misalnya kita sekarang gini ya, kita sebagai apa? Kita sebagai vendor misalnya, vendor bahan baku misalnya ya, vendor bahan baku. Dalam era ke depan, kalau kita nggak perform eh, diri kita ini, bahan baku kita dan lain-lain, maka akan dilibas, selesai dilibas. Sehingga karena orang ke depan akan lebih mudah untuk mencari supplier yang lain, yang lebih punya kemampuan, lebih efisien, lebih resilient. Resilient menjadi sebuah istilah yang sangat menarik pada era sekarang. Resilient itu apa? Tangguh, tahan banting, karena mereka elastis, itu resilient. Ya. Nah, itu kita harus mempersiapkan diri betul, sehingga perlu ada komunikasi gitu. Kalau kita sebagai vendor, ya komunikasi dengan pembeli kita, apa yang dibutuhkan, ada connect IT-nya, biasanya dengan API gitu kan, sehingga kalau barangnya sudah habis kita otomatis tahu. Nah, itu perkembangan ke depan. Ini saya khawatir bahas ini tidak cukup waktunya, tapi intinya begini saja. McKinsey itu membuat sebuah penelitian bahwa ternyata perusahaan-perusahaan yang mempersiapkan digitalisasinya itu, dia beruntung. Nah, itu aja dah. Itu intinya. Jadi kita jangan mengabaikan digitalisasi atau persiapan IT support kita ke depan, bahkan dengan memanfaatkan. Contohnya begini deh, saudara sekalian. Ini yang pengalaman yang langsung saya alami ya. Misalnya kami di HNI itu punya gudang gitu. Ya, alhamdulillah pertumbuhan bisnisnya begitu luar biasa. Sekarang Anda bayangkan kalau kita nggak didukung dengan teknologi, dengan digitization yang baik, maka begitu omset meningkat, inventory di gudang itu begitu meningkat, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Kisruh banget. Disitulah pakai teknologi ya, sehingga pengaturannya rapi, dan proses dari PO sampai ke picking, sampai kemudian selecting, sampai packaging itu harus singkat mungkin, seefisien mungkin. Nah, itu semua sekarang sudah dibantu oleh teknologi. Boleh Anda cek bahwa sistem logistik atau warehouse itu adalah di antara sistem aplikasi yang sekarang perkembangannya sangat maju sekali. Dan itu pakai artificial intelligence, ya, pakai IoT, pakai teknologi begitu ya. Maka pesan saya, kalau kita sudah berada dalam tahapan ini, jangan segan-segan melakukan investasi teknologi kalau kita punya sumber daya. Karena semua yang punya advantages ke depan itu adalah orang yang mau invest di bidang teknologi. Gitu. Oke, nah terakhir saya ingin sampaikan, ini adalah alatnya, toolsnya yang dibuat oleh McKinsey. Ini sebenarnya materinya mahal ini sebenarnya. Ini bagaimana kita bisa untuk menjadi the winner dalam new normal. Jadi ini yang ditulis oleh McKinsey. Dia menyebutkan ada 5R, ya, 5Rs, agar kita bisa menang dalam persaingan ke depan. Oke, saya singkat saja. Pertama adalah resolve, singkat saja ya. Resolve ini, saudara sekalian, Anda tolong lihat bisnis Anda sekarang. Masalahnya apa? Cari jalan keluarnya untuk agar omset tidak turun terlalu signifikan. Itu aja misalnya. Anda punya rumah makan omsetnya turun sekarang. Omsetnya turun, maka kemudian kesimpulannya apa? Oh, harus online. Harus kita jual lewat Gojek misalnya dan lain-lain. Anda punya bisnis universitas. Sekarang orang sudah susah. Kita harus menyiapkan e-learning. Jadi kita sudah punya planning ke depan. Yang kedua adalah resilience. Resilience tadi sudah saya sebutkan adalah kita tangguh, ya, nggak mudah kalah, tapi dengan memanfaatkan elastabilitas. Kemudian keuangan yang punya, contohnya begini, pada Anda bahwa tidak ada perusahaan multinasional besar yang jaya, sukses, tapi nggak ada akuntan di dalamnya, nggak ada. Akuntan itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Contoh saja saya jelaskan. Ini penting, bahwa memahami antara likuiditas dengan solvabilitas saja itu, kalau orang nggak ngerti accounting, bisa salah. Dan itu mendasar sekali dalam bisnis. Dia merasa uangnya banyak, liquid. Ternyata tidak solvent gitu, karena uang itu uang cadangan, uang yang lain-lain, dan lain-lain. Nah, ini panjang ceritanya. Kemudian, apalagi di era sekarang ini, itu yang prerequisite yang harus ada pada diri kita, memahami hal tersebut ya, dalam bisnis ya, sehingga nggak salah. Kita merasa untung.
saya penting menyampaikan hal ini penting, maaf. Saya contoh saja buat kita memahami. Saya suatu ketika naik GrabCar atau GoCar ya. Kemudian saya ngobrol sama sopirnya. Bapak dapat berapa satu hari? Oh, alhamdulillah Pak, bisa dapat 5, 6 juta, 7 juta. Oh. Terus ini mobil Bapak atau sewa? Ini sewa Pak. Sewanya berapa? Sewanya ya sehari bisa mahal sih sekian gitu ya. Sebulan sekian 4 juta. Terus dibandingkan kemudian Bapak masih bisa bawa pulang nggak? Masih bisa Pak, alhamdulillah. Oh sorry, dia beli mobil sendiri, cicilannya berapa sekian gitu. Jadi Bapak masih punya untung, masih alhamdulillah. Kira-kira 3 tahun lagi, 4 tahun lagi nggak kepake, Bapak ini dari mana buat beli mobil bagi? Nah, rupanya dia salah menghitung. Ya itulah memang kelebihan keuntungan di situ yang jelek harus itu hanya sekarang harus atau kita dan lain-lain ini aja pakai halo sudah sudah ya oke. Baik ya, itu yang kedua. Yang ketiga, return ini begini, kalau pandemi ini sudah selesai pandemi ini, kita mau jadi seperti apa sih? Ya, ini kita bisa belajar dari di Wuhan di Cina misalnya, mereka sudah selesai lockdown-nya seperti apa. Kita harus menyadari bahwa ini berbeda banget ke depan, berbeda cara pandangnya, si customer kita sudah berbeda cara pandangnya, kemudian karyawan kita pun sudah berbeda cara pandangnya, maka kita harus menyiapkan. Saya lanjutkan dulu. Nah, di sini yang penting adalah reimagination. Reimagination ini adalah ada shift ya, ada perpindahan preferensi dan ekspektasi dari orang, baik sebagai warga, sebagai pegawai, sebagai consumers. Nah, shift ini kalau nggak kita sadari impact-nya buat kita, ini akan merubah semua cara pandangnya, bagaimana hidup, bagaimana bekerja, bagaimana penggunaan teknologi, dan seterusnya. Nah, kita di sini saat ini, saudara sekalian, kita harus menyiapkan ini semua ke depan ini. Ke depan ini sudah berubah, maka kita harus menyiapkan. Contoh tadi, kita harus mau investasi buat mengadakan ada namanya tim media yang menggarap sosial media kita untuk investasi IT dan lain-lain. Ini harus kita siapkan ke depan agar kita ke depan adalah sebagai perusahaan yang memang sanggup buat bersaing dalam era new normal. Dan yang terakhir adalah reimagination ini lanjutannya. Jadi bagaimana kita harus lebih kuat, lebih tangguh ke depan, lebih produktif, dan lebih mampu untuk mengirimkan produk kita ke masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah reform. Nah, kita memang harus reform itu adalah berubah gitu. Bisa jadi memang berubah karena lingkungannya berubah, normalnya berubah, diri kita pun juga harus berubah pada saat tersebut. Memang susah untuk bicara dengan waktu yang singkat di Kebut, tapi saya rasa lumayan lah ya. Itu sebagai pengantar, semoga bisa dicerna. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ya, terima kasih Pak Agung atas materinya. Masya Allah, sungguh luar biasa ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung. Ini ilmunya daging, bukan kulit lagi, tapi sudah daging, Masya Allah. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu semua peserta Serum Sekolah Ekonomi Rumah Tangga Muslim, jika ada yang ingin ditanyakan maka silahkan untuk bertanya, langsung menuliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu, yaitu bahwa acara kita Sekolah Ekonomi Rumah Tangga Muslim Ramadan tahun 2020 ini diadakan selama 6 hari full, di mana kita sudah memulainya dari hari Senin kemarin. Dan untuk Bapak Ibu semua peserta, kami tidak mewajibkan harus ikut full, tapi Bapak Ibu bisa ikut, maksudnya memilih salah satu dari materi tersebut.
Jadi tidak harus full, Bapak Ibu boleh memilih salah satunya saja. Kemudian diminta untuk kontribusi kepesertaannya juga dengan mengisi form dan kemudian infak terbaiknya yang bisa dikirimkan ke rekening BNIS atas nama STCD yang tertera di poster acara kita. Kemudian beberapa informasi terkait penerimaan mahasiswa baru. Oh ya, di samping itu ada juga SEBI Social Fund di mana kita berkontribusi untuk menyalurkan dana-dana yang sudah terkumpul untuk masyarakat yang membutuhkan, dan dana yang saat ini dikumpulkan dari acara Serum akan disalurkan oleh SSF untuk warga yang membutuhkan dan terutama mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini. Kemudian informasi terkait penerimaan mahasiswa baru kampus TCI, di mana kita mengadakan tes online setiap hari Jumat, dan ini bisa dilakukan di rumah saja, gitu ya. Kemudian untuk jamnya insya Allah dari jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, dan ada diskon biaya masuk pendaftaran. Jika normalnya itu adalah 300.000, di sini ada potongan harga sebesar 150.000 apabila putra putri bapak dan ibu semua hafal surat An-Naba, Al-Mulk, atau Yasin. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut silahkan nanti bisa dihubungi kontak yang tersedia di poster penerimaan mahasiswa baru yang ada di layar. Kemudian ini juga sedikit informasi terkait prestasi mahasiswa STCB, di mana alhamdulillah salah satu mahasiswa prodi manajemen bisnis syariah mendapatkan juara berturut-turut ya, juara 1, 2, 3 ini sebagai guest speaker juga, dan best answer dan best product, Masya Allah diborong semua, dan mereka adalah mahasiswa kita dari prodi manajemen bisnis syariah. Baik, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Melihat waktu sudah masuk asar, mungkin bisa kita percepat saja. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung tuliskan di kolom chat. Baik, ada satu Pak Agung, yaitu atas nama Pak Ade Dodo. Pertanyaannya, Pak, bagaimana belajar bisnis untuk anak-anak muda dan mahasiswa? Ya, seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Maaf, suaranya tidak masuk, Pak. Nah, oke. Baik. Ya, saya kenal nih Pak Ade Dodo, orang yang juga luar biasa berkecimpung di CSR ya. Jadi pendidikan buat bisnis ini, pendidikan terbaik di keluarga sekalian. Bagaimana dia memahami tentang dunia, tentang uang dan lain-lain. Prinsipnya tadi saya katakan bahwa kita harus melakukan dengan tepat. Jadi anak-anak muda ini harus dibangun mimpinya, visinya. Dia harus menjadi orang hebat, nggak boleh kalah sama orang kafir gitu. Orang kafir punya properti besar, kita harus lebih dari itu. Nah, itu motivasi. Kemudian kalau kita ada dana, bisa digunakan mereka buat merangsang. Jadi paling baik memang adalah learning by doing, langsung jalankan, praktekkan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini bukan cuma buat mereka, buat kita juga. Bisnis yang paling baik adalah dengan menjalankan, ya kan? Nah, baru kita dorong seoptimal mungkin learning by doing. Udah itu aja. Dan memang dalam bisnis ini harus ada mentor ya. Saya rasa mentor-mentor bisa kita pilih banyak. Ada Gen Pro yang bisa mementori, bahkan juga banyak sekali training. Saya juga dulu terlibat dalam Greenleaf misalnya. Memang ada bagusnya memang punya mentor, apalagi kalau mentornya itu bisa cukup dedicated, bisa tempat bertanya, tempat belajar, itu akan sangat luar biasa. Tinggal dicari mentor tersebut. Ini concern kita bersama.
untuk, karena banyak sekali orang-orang yang sukses ternyata tidak bisa melakukan regenerasi ke anak-anaknya. Seperti orang Cina itu, saya pernah bicara sama orang Cina, dia bilang, kami ini mengalami masalah. Kenapa, Pak? Generasi pertama yang membangun bisnis, generasi kedua menikmati bisnis, generasi ketiga menghancurkan bisnis. Itu mereka, itu terjadi ya. Nah, ini tentunya panjang pembahasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Pak Ade Dodo puas akan jawabannya Pak. Ya. Ya, tadi saya juga setuju sih kalau misalkan kita dalam berbisnis itu, dalam menjalankan bisnis gitu ya, kita butuh seorang mentor. Nah, saya juga merasakan di mana mentor ini adalah memiliki peran penting gitu kan dalam membimbing kita gitu, membimbing kita agar kita tetap bisa struggle, bisa tetap semangat dalam menjalankan bisnis, dan kemudian share ilmunya itu yang juga penting. Oke, baik Pak, lanjut pertanyaan yang kedua. Atas nama Muhammad Ilham. Assalamualaikum, izin mohon sarannya dari Pak Agung. Untuk UMKM yang saat ini belum paham digitalisasi, bagaimana cara efektif untuk memulainya, Pak? Iya, baik, saudara sekalian, digitalisasi ini menjadi hal yang sangat penting. Saya rasa banyak training-training dari yang gratisan sampai berbayar ya. Tapi tolong kita mau invest ke sana gitu. Invest waktu, mungkin juga bayar, kita harus belajar. Karena ke depan begitu kita tidak ikutan dalam online atau digital ini, habis saja kita habis saja. Maka itu ini motivasi buat kita belajar. Ya ikut training yang ada dan langsung praktekkan. Sekarang jangan sampai Anda ini tidak eksis di sosial media, ya, mulai bangun aset kita. Aset itu bukan cuma uang, bukan cuma bangunan. Sekarang ini aset itu termasuk follower, friends itu adalah aset gitu. Bagaimana di sosial media 90% di Indonesia masih Facebook. Harus mau nggak mau Facebook harus kita lakukan. Lainnya ada Instagram, kemudian YouTube dan lain-lain. Itu harus kita optimalkan. Nanti ada tekniknya juga. Kalau ada akun Facebook yang terus cuma jualan aja, nanti di unfriend, ya kan? Terus ada cara-cara yang soft membangun kepercayaan. Itu Anda harus mau invest buat belajar ke sana. Baik, oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu dari peserta yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan, masih ditunggu. Nah, insya Allah masih ada slot sampai ya satu pertanyaan lagi kita tampung. Apakah masih ada? Saya tambahin sedikit ya. Jadi tetap Anda bisa, kalaupun belum belajar secara benar, Anda harus mencoba gitu. Coba jual produk Anda di marketplace ya, di Tokopedia atau di Shopee atau di manapun. Coba. Itu kan nggak ada ruginya gitu. Nggak laku juga nggak rugi kok gitu ya. Kita bisa belajar logikanya orang dan seterusnya. Anda lakukan aja, tapi sambil kalau ada peluang cukup banyak saya rasa tren-tren terbaik untuk internet marketing bahasanya atau online marketing Anda paksakan buat ikut. Harus ikut begitu. Ya, mungkin ada satu lagi ya Pak, ini menjadi pertanyaan terakhir. Tadi kan sempat Bapak singgung dan sampaikan bahwa setelah nanti pasca pandemi ini berlalu, pasti akan ada perubahan perilaku pada masyarakat dan terutama konsumen kita ya. Itu kira-kira bagaimana ya Pak, solusi atau cara yang bisa kita persiapkan dari sekarang ya, untuk mempersiapkan perubahan itu gitu Pak. Nah, tips-tipsnya ini maksudnya lebih prinsip. Itu tipsnya tadi yang terutama kalau kita mungkin banyak di marketing tadi ya. Tolong nanti di outletnya materinya dibagikan, silakan. Itu tolong lebih perhatikan di marketing. Nanti ada toolsnya sih, kita bisa kalau ada sesinya tuh enak banget sebenarnya. Pertama menentukan produk kita. Produk kita ini unik atau generik, karena produk yang berbeda pasti strateginya beda gitu ya. Anda produknya generik, misalnya jualan beras misalnya. Ini mau nggak mau kompetisi harga, iya nggak?
Jadi bagaimana seefisien mungkin? Bagaimana efisien? Cari supplier yang paling murah, cari delivery cost yang paling murah, dan seterusnya. Tapi kalau produk Anda unik, ini sebenarnya saya lebih suka kalau produk yang unik ya, produk yang apa namanya, yang di situ main yang namanya brand value, main apa customer database yang bagus, dan juga promosi yang promosi digital dan lain-lainnya. Nah, ini dua-duanya strateginya berbeda. Kemudian nanti kita akan bahas lagi pakai marketingnya pakai apa. Kemudian marketing mix-nya seperti apa. Nah, ini memang nggak bisa dijelaskan secara instan berlaku buat semuanya, harus produk per produk berbeda. Nah, tadi alat pisau bedahnya tadi adalah dengan marketing mix, yang sekarang udah bukan 4 lagi, tapi udah 7. Ya, 7. Sampai strategi online-nya itu bagaimana dan seterusnya. Nah, itu perlu sih untuk kita belajar ke sana gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, mungkin sudah cukup Bapak. Jadi ini ngasih overview besar, nggak bisa sampai kita terus menguasai jago detil gitu. Itu harus ada follow up-nya yang lebih lanjut. Betul, ya, baik Pak. Siap. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir tadi ya Pak, karena alhamdulillah tidak ada yang bertanya lagi. Untuk penutup, mungkin bisa dimohon closing statement dari Pak Agung terkait materi kita pada siang hari ini. Baik, saudara sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sukses. Kita harus merebut pasar sebagaimana Abdurrahman bin Auf, para sahabat-sahabat dahulu merebut pasar dari orang-orang Yahudi misalnya. Karena ekonomi dunia ini harus berada di tangan umat Islam sehingga digunakan untuk kemaslahatan yang besar. Ya, ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Nah, itu menjadi motivasi kita yang sangat luar biasa. Anda harus sukses. Apapun caranya. Apakah menjadi pengusaha yang sukses, apakah menjadi seorang eksekutif yang sukses, apakah menjadi seorang pejabat negara yang sukses, apapun. Tapi Anda harus menjadi orang-orang yang terbaik. Dan itu tidak bisa dengan santai-santai. Harus kita meneladani faida farokta fansop. Fansop itu artinya berlelah-lelah, kerja keras. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa fa'inna ladidal aishi fin nasab. Sesungguhnya kelezatan hidup itu ada pada kelelahan. Ayo kita berlelah-lelah untuk menggapai kebahagiaan. Itu namanya kebahagiaan itu kalau kita sudah bisa mencapai sebuah prestasi yang membanggakan dan yang paling penting Allah ridho kepada kita. Semangat, sukses adalah hak Anda. Terima kasih. Masya Allah, Pak Dodo. Ya, mungkin kalau biasanya dalam agenda-agenda seminar atau misalkan kajian itu bisa menyerahkan sertifikatnya secara langsung, tapi di dalam kesempatan kali ini mungkin kami bisa menyerahkannya melalui ini secara simbolis. Ya, jadi ini sertifikat untuk Pak Agung Yulianto. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam buat Pak Ketua ya, Pak Sigit. Sahabat saya itu. Baik, insya Allah akan saya sampaikan. Wah, udah PhD. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Ini ada sertifikat untuk Bapak. Terima kasih telah share ilmunya. Bapak, terima kasih telah share ilmunya pada hari ini. Dan kemudian untuk Bapak Ibu semua yang menjadi peserta saat ini, jika memang menginginkan materi dari Bapak Agung Yulianto pada siang hari ini, bagi yang belum daftar melalui Google Form, maka silakan untuk mendaftar, kemudian konfirmasi ke kontak person yang tertera di broadcast. Nanti akan kami masukkan ke grup peserta dan materi-materi dari hari Senin itu akan kami share di grup peserta tersebut. Sehingga bagi yang belum mengisi link di Google Form, mohon untuk segera mengisi terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya kita berada di penghujung acara dan ya, alhamdulillah ya kita berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga segala aktivitas kita pada siang hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan dan curahkan rahmatnya kepada kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali saya ingin berikan informasi terkait acara sekolah ekonomi rumah tangga Muslim bulan Ramadan tahun 2020 ini, di mana kita diselenggarakan selama 6 hari full, dan alhamdulillah sekarang sudah berada di hari keempat. Teman-teman tidak perlu ikut full satu paket, tapi bisa pilih mana materi yang mungkin cocok bagi teman-teman semua, dan kemudian silahkan dari Bapak Ibu semua bisa memberikan infak terbaiknya kepada link kepada nomor rekening BNIS STCD atas nama STCD yang tertera pada poster yang ada di layar sekarang. Dan acara ini digagas oleh kampus TCD dan dipelopori oleh Cybersea dan SEBI Social Fund, kemudian juga didukung penuh, disupport full oleh Zakat Sukses. Baik, mungkin cukup sekian dari saya karena mengingat waktu sudah 15.30, saya selaku moderator mohon undur diri. Jazakallahu khairan atas semua partisipasinya dari rekan-rekan semua dan Bapak Ibu semua. Apabila ada kata-kata yang salah dan perbuatan yang kurang berkenan di dalam hati, saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام